Salam guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami terdiri dari Saya Dia Kartika Sari dari SDN Kalirejo, Bojonegoro. saya Dewi SPD dari TK Katolik Santo Paulus Bojonegoro. Saya Nurfidia Anasya dari SLB Tutwuri Handayani Kapas, Bojonegoro. Kami akan bergantian sebagai observer, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bu Dewi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Bu Dia. Bu Dia, dengar-dengar hari ini Bu Dia akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu Dewi. Hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya. Baik Bu Dia, nanti pada kesempatan Bu Dia proses coaching, saya akan hadir sebagai pengamat ya Bu ya, yang bagian observer ya. Nanti saya akan mengamati Bu Dia selama proses coaching. Adapun yang akan saya amati yang pertama, apakah Bu Dia itu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana di situ Bu Dia akan menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Bu Dia. Baik Bu Dewi. Selain itu juga saya ingin melihat apakah sudah Bu Dia itu nanti akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Selain itu juga saya juga akan mengamati bagaimana si coaching menjawab pertanyaan dari Bu Dia itu sendiri yang sebagai coach. Dan juga Bu Dia jangan lupa nanti pada saat coaching itu melakukan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, di mana prinsip coaching itu ada kemitraan dan ada juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching. Bu Dia sebelum melakukan coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu Dewi. Sesuai dengan rubrik dari coaching itu sendiri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching itu nanti Bu Dia? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu Dewi ada riset, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya. Baik Bu Dia, bagus sekali ya. Saya akan menanyakan lagi Bu Dia, dari 3 kompetensi yang tadi Ibu sebutkan itu, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Dia? Baik Bu Dewi, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Baik Bu, tentu dari kompetensi yang ingin dicapai ini, yang dikembangkan ini ada indikator-indikator yang ingin dicapai oleh Bu Dia. Apa saja indikator yang ingin dicapai oleh Bu Dia? Baik Bu Dewi, indikator yang ingin saya capai, saya ingin memberikan solusi terhadap menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coaching saya. Bagus sekali ya Bu, niat yang baik. Ya Bu Dia, semoga nanti coachingnya itu berjalan dengan lancar, dan silahkan Bu Dia melakukan proses coaching dengan rekan sejawatnya. Nanti saya akan hadir di situ sebagai pengamat. Silahkan Bu Dia. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat pagi Bu Vidya. Selamat pagi Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Vidya? Alhamdulillah Bu Dia baik. Bu Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Vidya, saya juga baik. Baik Bu Vidya, di pertemuan singkat kita ini saya dengar Bu Vidya punya keresahan atau unek-unek. Betul Bu Dia, saya ada sedikit masalah ini yang terjadi. Siswa di kelas saya ini jarang sekali masuk sekolah. Wah, sayang sekali ya Bu Vidya ya. Kira-kira apa penyebabnya Bu Vidya? Kenapa sih anak ini jarang sekali masuk ke sekolah? Penyebabnya itu banyak faktor Bu Dia. Yang pertama itu faktor keluarganya. Jadi keluarganya itu tidak ada yang perhatian sama anak itu.
Sejak ayahnya meninggal, anak itu sudah jarang masuk sekolah. Selain ayahnya meninggal, ibunya juga sakit. Terus kakaknya yang dulu mengantar dia sekolah itu sekarang itu menjadi tulang punggung. Jadinya tidak ada yang mengantar anak itu sekolah dia. Baik Bu Vidya, berarti ini penyebabnya dari faktor keluarga sendiri ya Bu Vidya. Iya. Baik Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, Bu Dia, saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Karena anak tersebut itu sangat berpotensi sekali jika dia sering masuk sekolah, mendapat ilmu pengetahuan baru gitu. Wah, sayang sekali ya Bu Vidya, anak ini benar-benar berpotensi ya sebenarnya karena ada faktor dari keluarga, akhirnya si anak ini jarang masuk sekolah. Begitu ya Bu Vidya. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab dari si anak ini jarang sekali masuk sekolah? Yang menjadi penyebabnya itu sebenarnya itu tadi tidak ada yang mengantar anak itu pergi ke sekolah. Yang kedua itu rumahnya, jaraknya dari sekolah ke rumahnya itu sangat jauh. Jadinya kalau tidak ada orang tua atau keluarga yang mengantar, ya anak itu tidak bisa sekolah Bu Dia. Sebenarnya seperti itu. Sayang sekali ya Bu Vidya, padahal si anak ini sangat berpotensi ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Vidya lakukan terhadap si anak ini agar si anak ini bisa masuk sekolah setiap hari? Kalau saya sebagai wali kelasnya itu saya ingin melakukan kunjungan home visit itu ke rumah anak tersebut itu. Jadinya dengan home visit itu kita bisa memperkirakan atau memberikan tambahan jam belajar ke anak tersebut sehingga tidak terlalu tertinggal jam belajarnya dengan teman-temannya. Dari dia tidak pernah masuk itu Bu Dia, ada akibat yang didapat anak itu ketika masuk sekolah gitu ya Bu dia itu merasa kayak minder, aku kok nggak bisa ya. Terus habis gitu kok anak itu kayak merasa nggak percaya diri lagi karena kan dia tertinggal jauh kan materinya. Jadinya dia merasa, loh aku kok nggak bisa sendiri ya. Jadinya ya ada rasa itu. Jadi kita sebagai guru itu di kelas itu juga melihatnya, oh anak ini ternyata kurang percaya diri. Nah itu, jadi kiat-kiat saya agar anak tersebut itu dapat lagi percaya diri lagi. Saya melakukan kunjungan ke rumah. Kemudian kami dari pihak sekolah itu juga mencarikan solusi semacam ada bapak guru yang rumahnya di daerah anak tersebut itu kalau pagi itu menjemput, ngampiri gitu. Nah habis gitu jika bapak guru itu ada rapat atau apa, mungkin ada budenya itu tadi kalau tidak mengantarkan anaknya bisa mengantarkan dia ke sekolah gitu Bu Dia. Wah, luar biasa sekali ya Bu Vidya, dari tindakan-tindakan Bu Vidya yang sudah Bu Vidya lakukan, mulai dari mengunjungi ke rumah si anak ini tadi ya Bu Vidya, dan memberikan solusi-solusi seperti ada yang mengantar dan ada yang menjemput. Apa dampak yang sudah terlihat dari tindakan-tindakan yang sudah Bu Vidya lakukan? Dampaknya kita melakukannya itu bertahap ya Bu Dia. Kemarin itu yang sudah saya lakukan yaitu bapak guru yang rumahnya dekat anak itu menghampiri anak itu. Nah dampaknya ya anak itu sedikit demi sedikit itu kan pengetahuannya bertambah, jadi tidak terlalu tertinggal jauh. Dia ya anggap saja kalau dulu tidak pernah sama sekali masuk sekolah dalam 1 minggu itu, nah sekarang mulailah masuk 1 hari, 2 hari. Pokoknya ketika bapak guru ini mau menghampiri anak itu ada yang jemput gitu, anak itu masuk Bu Dia. Baik Bu Vidya, dari tindakan-tindakan yang sudah Bu Vidya lakukan tadi luar biasa ya, sehingga berdampak yang positif terhadap anak tadi ya. Nah Bu Vidya, apa hambatan atau kendala yang Bu Vidya hadapi dalam melakukannya tadi? Hambatannya ya Bu Dia, hambatannya itu yang pertama itu dari pihak keluarga sendiri. Jadi kalau anak itu tidak diperhatikan, tidak itu kan kita dari pihak sekolah harus mengulang lagi Bu Dia. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu hambatannya itu ketika Pak gurunya ini tidak masuk, budenya tidak bisa natal, ya anak ini tidak sekolah lagi. Ya. Iya. Sekali berarti memang dari lingkungan keluarganya ya yang harus benar-benar memperhatikan si anak ini supaya bisa setiap hari masuk sekolah ya Bu Vidya. Baik Bu Vidya, dari skala angka 1 sampai dengan 10 kira-kira si anak ini ada di nomor berapa? Tidak masuk sekolahnya. Iya, tidak. Kalau tidak masuk sekolahnya itu mungkin di angka 4 Bu. Di angka 4. Nah, ini di angka 4 ya Bu Vidya. Iya. Nah, Bu Vidya inginkan, nah anak ini nantinya berada di angka berapa?
kalau bisa di angka 8 atau 9 Bu. Luar biasa Iya. dia menginginkan si anak ini benar-benar aktif di sekolah Iya. ya sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik, Iya, betul. terus bisa juga Berprestasi berprestasi gitu. prestasi. Baiklah Bu Vidya, untuk kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu si anak ini sampai pada angka 8 tersebut? Kalau saya dari saya sendiri, kalau ingin membantu anak itu ya Bu ya, agar anak itu masuk sekolah, yang pertama itu saya kerjasama dengan orang tua, dengan keluarganya lah. Kalau ibunya sakit atau kakaknya kan bisa kayak memberikan amanat ke tetangganya atau orang gitu agar mengantarkan si adik ini sekolah. Yang kedua, dari pihak sekolah tadi juga kami sudah memfasilitasi, ada bapak guru yang rumahnya dekat sama kamu pergi saja ke rumah bapak itu terus berangkat bareng, seperti itu. Baik Bu Vidya, berarti Bu Vidya yang akan didahulukan di sini tetap dari keluarga ya? Iya, Sama dari keluarga iya. Baik, kapan Ibu Vidya akan melakukan? Kalau dari pihak keluarganya, insya Allah kan minggu depan tanggal 11 kan kita mulai ujian akhir ya Bu ya. Itu karena anak kan harus masuk terus, itu saya coba sebelum tanggal 11 itu kita kerja koordinasi lah dengan keluarga. Baik, Ibu Vidya tadi menginginkan si anak ini masuk aktif kembali sehingga bisa berprestasi ya Bu. Kira-kira siapa saja Bu Vidya yang Bu Vidya libatkan dalam hal tersebut? Yang pertama itu keluarga jelasnya, entah itu yang ada itu kakaknya, budenya. Terus yang kedua dari pihak sekolah, kami dewan guru sama semua warga sekolah yang rumahnya dekat anak ini. Jadi kita libatkan semua, adanya kerjasama agar anak ini tertangani lagi. Baik, berarti kolaborasi Iya, dengan semua kolaborasi. warga sekolah yang terlibat ya Bu. Iya. Baik guru, ada juga dari keluarganya yang wali murid gitu ya Bu Vidya. Lalu apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang sudah saya dapatkan dari percakapan ini, saya jadi lega Bu. Saya menemukan solusi dari masalah saya, meskipun hanya waktu kita yang singkat ini ya Bu ya, kita bisa memecahkan sebuah masalah gitu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Vidya ini. Nah Bu Vidya, karena waktu kita terbatas ya Bu, kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Vidya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang Bu Vidya inginkan bisa diwujudkan. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Dewi. Iya Bu Dia, tadi sudah selesai ya proses coachingnya? Iya Bu Dewi, sudah selesai. Wah, tadi saya juga hadir di situ ya Bu sebagai pengamat. Saya melihat semuanya sudah berjalan lancar. Bu Dia, tadi bagaimana Ibu menilai proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Dia? Baik Bu Dewi, saya sudah melaksanakan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta Bu. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada coach saya informasi apa yang terkait dari permasalahan yang sedang dihadapi, rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach saya juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang dihadapi. Wah, luar biasa sekali Bu Dia sudah melaksanakan coaching hari ini dengan begitu berhasil ya Bu Dia ya. Bu Dia, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Boleh, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dia. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ketika Bu Dia melakukan coaching dengan rekan sejawatnya, saya melihat Bu Dia sudah melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Dia sudah menyampaikan tujuan, juga identifikasi dan rencana aksi, dan di situ Bu Dia juga membantu solusi si coach dapat menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Bu Dia juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat si coach dapat menemukan ide atau gagasannya. Saya juga melihat Bu Dia sudah mendengarkan dengan aktif, juga dengan penuh ya, hadir dengan penuh dengan si coach, dan di situ juga saya mengamati bagaimana coach juga dapat merespon atau menanggapi setiap pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Bu Dia. Dan yang terakhir saya juga melihat Bu Dia sudah melakukan coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana di situ ada kemitraan, juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Bu
Bu Diah, dari yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, bagaimana perasaan Bu Diah setelah mendengar itu, Bu? Baik Bu Dewi, perasaan saya merasa lega ya Bu Dewi. Saya juga merasa tenang. Akhirnya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach saya hadapi. Syukurlah ya Bu Diah ya, semoga si Koci benar-benar terbantu dengan proses coaching yang dilakukan Bu Diah tadi. Ya. Baik Bu Diah, untuk tindak lanjut berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Diah berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu Dewi, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach saya hadapi. Bagus sekali Bu Diah, semoga kedepannya Bu Diah bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan lebih lancar lagi. Saya rasa cukup ya Bu Diah untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga coaching berikutnya Bu Diah semakin sukses. Selamat siang Bu Diah. Siang, Bu Dewi. Terima kasih.